Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Rian Saputra. Saya CDP Angkatan 9 dari SDN 164524 Kota Tebing Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya, yaitu Ibu Arini. Pada kegiatan hari ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu. Iya, Pak. Jadi seperti yang kemarin kita bicarakan, saya akan melakukan supervisi akademik. Jadi supervisi akademik ini adalah serangkaian kegiatan yang membantu guru mengembangkan kemampuan mengolah proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi supervisi akademik nanti ada 3 tahapan ya Bu, yaitu 1 pra-observasi, 2 observasi, 3 pasca observasi. Nah, obrolan kita sekarang ini yang disebut dengan tahapan yang pertama, yaitu pra-observasi. Jadi tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Ibu nantinya untuk supervisi akademik. Jadi dari obrolan ini tujuan atau harapan apa yang ingin Ibu capai? Dari percakapan pra-observasi hari ini, Pak, saya mengharapkan supaya saya lebih apa ya, Pak, lebih dalam lagi mengharapkan supervisi dari Bapak seperti apa yang harus saya siapkan dan yang akan dilaksanakan nanti di dalam supervisi, Pak. Oh ya, jadi harapan Ibu supaya lebih siap ya Bu menghadapi supervisi begitu ya Bu. Selanjutnya kapan waktu pelaksanaan supervisi yang akan Ibu laksanakan? Kalau bisa nanti bisa, Pak. Bisa Bu, lebih baik, lebih cepat gitu Bu. Baik, rencananya nanti Ibu akan melaksanakan supervisi di kelas berapa? Terus materi yang akan Ibu sampaikan itu apa? Karena saya memang wali kelas 1, Pak. Jadi saya akan melaksanakan supervisi di kelas 1. Saya akan membawakan materi pembelajaran di kelas 1 tentang matematika, Pak, penjumlahan. Lalu tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan apa? Tujuan pembelajaran saya adalah untuk mengetahui tentang penjumlahan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti nanti ada video penjelasan materi dan diskusi kelompok ya Bu? Iya, Pak. Lalu apa sih harapannya dari pengembangan yang akan Ibu capai ini? Harapan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu mereka dapat menjumlahkan bilangan 11 sampai 20, Pak, dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya Bu, kemudian strategi apa yang akan Ibu lakukan? Strateginya adalah merancang dan menggunakan RPP berdiferensiasi, Pak. Mantap Ibu, berarti memang pembelajarannya itu sudah Ibu rancang sebelumnya, tentunya untuk memenuhi kebutuhan murid ya Bu? Benar, Pak. Selanjutnya apa yang akan dilakukan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi Bu? Ada beberapa hal yang saya lakukan, Pak. Yang pertama, saya akan mengidentifikasi dulu murid saya melalui asesmen diagnostis, yang mana rencananya nanti akan saya berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, Pak, di awal pembelajaran. Kemudian dari asesmen diagnostik tadi, hasilnya saya gunakan untuk mengukur kemampuan belajar siswa, Pak. Yang mana yang belum tentu, yang mana belum tuntas untuk siswa yang mampu nanti akan belajar mandiri, dan satu kelompok yang mampu saya pisahkan sendiri, sedangkan siswa yang belum mampu nantinya akan dibimbing oleh siswa yang sudah mampu, Pak. Jadi melalui asesmen diagnosis nanti hasilnya digunakan untuk membuat kelompok sesuai dengan kemampuan ya Bu? Ya, di samping itu nanti juga akan saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis konten, Pak. Tentunya betul
Seperti apa konten yang nanti akan Ibu laksanakan? Konten meliputi beragam media seperti Kinestetik, ya audio, kinestetik, audio, begitu Visual. saya visual. Kemudian saya menyiapkan ini Pak, stick note untuk pembelajaran di kelas Pak. Oh, berarti nanti benar-benar kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi ya Bu? Terus penggunaan media visual, audio, dan teknik tentunya ya Bu? Iya Pak. Selain ini nanti Ibu apakah membutuhkan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut? Menurut itu siapa yang bisa membantu Ibu? Tentu saja Pak, saya membutuhkan bantuan. Harapan saya nantinya teman sejawat dapat membantu untuk sharing lah Pak, bertukar-tukar inilah pengalaman dalam mengajar di kelas. Oh iya, tadi sudah Ibu jelaskan dari tujuan, rencana pembelajaran, strategi pembelajaran. Semoga dengan apa yang sudah Ibu upayakan itu benar-benar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid ya Bu. Tujuan pembelajarannya pun segera tercapai. Amin. Amin. Mungkin sampai di sini dulu ya Bu percakapan observasi kita. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti di saat supervisi dapat berjalan dengan lancar. Iya Pak, terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Belajar. Ayo, Arjuna ke depan membacakan doa. Cepat Arjuna. Berdua. Sudah berdua. Sebelum pembelajaran dimulai, dan kepercayaan.
kelasnya? Sebutkan satu orang. Yang paling utama ketika ingin belajar, ketika ingin menjawab tunjuk. Ketika ingin menjawab tunjuk. Ketika ingin menjawab tunjuk. Kesepakatan kelas. Yang pertama, tunjuk tangan ketika ingin yang kedua, saya apa? Menjaga ketertiban kelas. Menjaga ya ketertiban. Ya itu termasuk menjaga ketertiban kelas. Itu termasuk menjaga itu termasuk menjaga ketertiban kelas. Ayo, sekarang kita sudah punya kesepakatan kelas. Yang pertama, tunjuk tangan ketika ingin menjawab. Yang kedua, menjaga ketertiban kelas. Yang ketiga, izin ketika keluar kelas. Ada berapa kesepakatan kelas di kita? Ada berapa? Siapa yang melanggar? Nanti Ibu bilang. Ingat kesepakatan kelas di. Oke, nah sekarang Ibu ingin bertanya. Itu namanya tidak taat aturan. Itu namanya tidak taat aturan. Ayo sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana caranya menjumlahkan? Ayo siapa yang bisa? Bagaimana caranya menjumlahkan? Contoh, 4 perempuan ditambah 4 perempuan menjadi berapa? Itu namanya menjumlahkan. Itu namanya menjumlahkan. Coba itu, ada berapa jumlah di meja? Ada berapa jumlah meja di kelas kita? Itu. Yang namanya meja itu. Siapa yang udah tahu tunjuk tangan? Kelas kita. Itu semua meja yang ada. Duduk. Tunjuk tangan. Duduk. Semua meja yang ada di dalam kelas. Ayo, dia 14. Apa? Tunjuk tangan yang menjawab. 13. Yang namanya meja berarti semua yang ada di dalam kelas. Ayo kita itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sampai yang belakang 7, siapa yang jawab 7? Yang benar cuma Renaldo. Ayo tepuk tangan untuk Renaldo. Tepuk tangan untuk Renaldo. Udah, Ibu mau bertanya berapa jumlah siswa
laki-laki di kelas ini? Berapa? 12. Ayo yang merasa laki-laki ya berdiri biar hitung. Yang merasa dirinya laki-laki berdiri ke depan. Maju. Ayo. Mana? Laki-laki. Yang merasa laki-laki ke depan. Yang ke depan berarti perut. Yang tidak ke depan berarti perut. Ayo. Ayo. Biar ibu hitung. Sini. Ayo hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Hitung. Baris sudah rapi. Hitung lagi anak. Siapa yang jawab 14? Ayo tepuk tangan bilang 14. Berarti dia sudah bisa berhitung. Ayo duduk di bangkunya masih. Oke, sekarang sebelum belajar kita tetap konsentrasi. Sambut semangat. Kurang semangat. Oke, hari ini kita akan mulai belajar tentang penjumlahan. Tapi sebelum belajar, Ibu akan menulis angka 11 sampai 20. Siapa yang bisa menyusun angka 11 sampai 20? Ya, ada cukup 3 orang. Ayo, pertemuan Ibuan Asaki. 11. Sekarang Ibu mau buat angka. Nanti siapa yang bisa menyusunnya?
Ada yang benar kan? Dapat tidak konsentrasi. Kemudian habis udah tadi si Sindu. Habis itu siapa? Dia duduk. Keisha. Sekarang Salsa. Sini Asifa. Tarik aja. Salsa. Adam, Silvi, Gabes ya. Angkanya sampai 20. Silvi. Nah, lanjut. Si Rara satu lagi. Beb, di belakang bajumu apa, Beb? Oke, mendampingi temannya. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Duduk di bangkunya. Kita akan melakukan mindfulness. Duduk aktif seperti biasa. Seperti biasa. Turunkan kakinya. Turunkan kakinya. Tangannya di atas paha. Konsentrasi dimulai dengan yang paling dekat. Suara yang paling dekat denganmu. Ayo, kita mulai lakukan mindfulness ya. Taruh tangannya di paha, kakinya turunkan. Kakinya turunkan, udah. Ayo, dengar suara yang paling dekat denganmu. Dengar. Tangannya di paha. Dengar suara yang paling dekat denganmu. Udah, siapa yang bisa menjawab? Kelas 2.
Silakan. Ibu nggak pandai ngajarinya. Udah? Cocok? Ada yang mau dikomentari dari Ibu? Nggak ada? Udah pas? Udah ya? Jadi setelah selesai belajar, doa dimulai dalam hati. Doa selesai. Selamat siang anak-anak. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Kenapa kesana sih? Iya, enggak kan habis kan denger ya. Ini kan pagi tadi. Apa aku tadi Terus kan sampai kita di kantor? enggak ada, ya udahlah. Assalamualaikum Bu Arini. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi. Selamat siang Marian. Kan udah siap observasi. Ya. Kayak kita baru di supervisi Bapak. Assalamualaikum, selamat siang Bu Arini. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Akhirnya Ibu, kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Namun sebelumnya, Bu Arini, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Saya juga baik Bu. Bagaimana perasaan Ibu nih setelah melaksanakan observasi? Alhamdulillah Pak, saya merasa lega gitu kan. Dan saya merasa kayak mana ya Pak, bahagia gitulah Pak, bahwasanya saya telah melakukan pembelajaran tadi. Menurut Ibu, apakah proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan Bu? Alhamdulillah sesuai dengan apa yang saya rencanakan Pak. Lalu hal-hal apa saja yang membuat Ibu merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang sudah Ibu laksanakan tadi? Yang membuat saya puas, sebagian besar murid saya sudah menunjukkan proses yang signifikan sesuai tujuan yang ingin dicapai, yaitu siswa saya mampu menjumlahkan bilangan 11 sampai dengan 20 dalam kehidupan sehari-hari Pak. Kemudian yang tidak puas, ada beberapa siswa yang belum mampu Pak dalam menjumlahkan bilangan 11 sampai 20 dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dari pengamatan Ibu, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa Ibu? Ketercapaian siswa saya sebagian sudah tercapai, meskipun ada beberapa yang belum Pak. Kemudian mencapai kompetensi yang dituju lah gitulah Pak istilahnya kan. Itu disebabkan yang belum memahami Pak, mereka memiliki perbedaan atau keberagaman. Lalu apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran tadi? Kalau saya lihat yang menjadi kesulitan siswa tadi saya pada saat pembelajaran, kayak mana ya Pak, membuat orang itu aktif dalam pembelajaran Pak. Kalau kesulitan yang Ibu alami? Kesulitan yang saya alami adalah menyusun RPP Pak, yang memenuhi kebutuhan siswa dengan karakteristik mereka yang berbeda. Kemudian sebagian mereka dapat belajar dengan gaya mereka yang diinginkan, dan kurangnya menyediakan alat peraga dalam pembelajaran. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menjadikan alternatif dalam mengatasi kesulitan yang Ibu sebutkan tadi? Alternatifnya mungkin saya akan belajar dengan guru senior ataupun guru lain yang telah mampu mengenai kompetensi menyusun RPP berdiferensiasi yang tepat agar pembelajaran saya terlaksana dengan baik. Hal-hal apa saja yang Ibu dapatkan dari kegiatan tadi Bu? Hal-hal yang saya dapatkan banyak Pak, seperti diantaranya saya jadi mengetahui mana kompetensi yang saya sebagai guru lah dalam melayani siswa agar mereka mampu belajar dengan nyaman sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian selain itu saya memahami kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang selama ini saya laksanakan. Lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Mungkin saya akan lebih mempersiapkan lagi dan belajar lagi tentang bagaimana membuat RPP berdiferensiasi agar bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa. Baik Ibu, saya rasa sudah cukup ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya. Selamat
Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.